Liverpool tolak pendekatan Real Madrid. Wayne Rooney tinggalkan Plymouth. Juventus angkut Asensio. Inter Milan cari celah bidik Van Dijk. Munchen cari kiper baru. Halo pecinta sepak bola, hari ini kita akan menyajikan berita sepak bola terbaru. Jadi, siapkan posisi ternyaman kalian dan jangan lupa berlangganan ya. Ini beritanya, enjoy! Kabar pertama datang dari Liga Inggris. Pihak dari Liverpool telah resmi menolak pendekatan yang terus dilakukan oleh Real Madrid untuk mendapatkan jasa Trent Alexander-Arnold. Meski sang pemain sudah berniat hengkang ke Bernabeu, kabarnya pihak manajemen The Reds mengatakan bahwa pendekatan yang dilakukan El Real ilegal dan tak formal. Pihak manajemen The Reds menganggap Trent Arnold tidak akan bisa pergi begitu saja dari Anfield pada bulan Januari ini, hanya dengan pendekatan semacam itu. Sementara itu, dari kota Manchester, tersiar kabar bahwa gelandang MU Casemiro telah dilaporkan akan segera cabut dari Old Trafford. Kesepakatan tersebut disampaikan langsung oleh orang dekat Casemiro kepada media Brasil UOL. Pemain asal Brasil itu siap untuk berkemas dan akan menuju salah satu klub milik PIF, Public Investment Fund, di Arab Saudi. Kabar Casemiro menuju Liga Arab Saudi makin kuat setelah salah satu klub Liga Arab Saudi di bawah naungan PIF sedang mencari cara untuk menambahkan Casemiro ke dalam skuad mereka. Sebab ada aturan batas kuota pemain asing di Liga Arab Saudi yang harus dipenuhi. Kabar lainnya datang dari pemain Wolves, Matheus Cunha, yang dilaporkan oleh Sky Sports telah resmi dihukum oleh FI. Berkat ulahnya kepada staf Ipswich Town, Cunha akhirnya dikenai sanksi larangan tampil di 2 laga dan denda sebesar £80.000. Sebelumnya, Cunha didakwa FA atas perbuatan tidak pantas pasca laga melawan Ipswich Town di Molineux. Cunha telah mengakui dakwaan tersebut dan akhirnya sanksi dikeluarkan oleh Komisi Regulasi Independen FA. Cunha akan absen pada laga Liga Inggris melawan Nottingham Forest, serta laga putaran ketiga Piala FA melawan Bristol City. Dari London, ada kabar buruk menimpa West Ham United. Pemain andalan sekaligus top skor mereka, Jarrod Bowen, kemungkinan akan menepi cukup lama akibat cedera baru yang dialami. Menurut laporan dari Daily Mail, Bowen mengalami patah kaki yang cukup serius pasca laga melawan Liverpool. Dokter tim The Hammers telah memperkirakan bahwa Bowen akan absen sekitar 4 hingga 6 minggu. Kehilangan Bowen ini disebut menjadi pukulan telak bagi pelatih Julen Lopetegui yang kini sedang dalam ancaman pemecatan. Hukuman juga sedang dialami oleh striker Aston Villa, John Duran. Duran menerima kartu merah saat laga melawan Newcastle dan telah resmi dihukum larangan bermain 3 laga. Namun hukuman tersebut berpeluang ditambah karena FA menemukan bukti kesalahan baru dari Duran ketika sang pemain menendang botol air karena emosi saat di kartu merah. Ia dianggap melakukan tindakan tidak pantas. Pemain asal Kolombia itu kini memiliki waktu hingga 3 Januari untuk memberikan tanggapan atas dakwaan FA tersebut. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari legenda MU, Wayne Rooney. Dilansir dari BBC, Rooney baru saja hengkang dari klub yang ia latih, Plymouth Argyle. Rooney hengkang setelah terjadi kesepakatan bersama dengan pihak klub. Alasan Rooney keluar dari klub adalah performa Plymouth yang ancur-ancuran semenjak dipegang Rooney. Plymouth kini di bawah Rooney berada di dasar klasemen Championship. Plymouth juga jadi tim yang mencetak gol paling sedikit dan kebobolan paling banyak di Championship. Pelatih tim utama Kevin Nanchekivell dan kapten klub Joe Edwards akan memimpin tim untuk pertandingan kandang melawan Bristol City. Menurut laporan dari Daily Express, pemain Manchester City, Jack Grealish, sedang dipantau 2 klub yakni Newcastle dan Tottenham Hotspur. Kondisi performa dan menit bermain yang tidak menentu musim ini di Etihad menjadi dasar kedua klub tersebut terus memantaunya. Meski Pep menghalang-halanginya pergi, kenyataannya sang pemain makin tak betah. The Lily-Whites dan The Magpies dilaporkan masih butuh suntikan pemain sayap dan telah mengajukan tawaran peminjaman dengan jaminan gaji Grealish sebesar £300.000 per pekan akan dibayar penuh. Sementara itu dari kabar lain,
bek kiri Bournemouth asal Hungaria, Milos Kerkez dilaporkan oleh Court of Sight telah berganti agen. Pemain berusia 21 tahun tersebut kini bergabung dengan agensi Lion Sports Group milik Fali Ramadhani. Agensi tersebut juga menaungi pemain sayap Liverpool Federico Chiesa maupun bek Nottingham Forest Nikola Milenkovic. Pergantian agen ini dilihat pakar transfer Fabrizio Romano sebagai langkah baru dari Kerkez untuk memuluskan jalan kepindahannya ke klub lain. Sebab dirinya kini kian santer didekati oleh MU. Masih dari Inggris, tak terduga Anthony dari Manchester United tiba-tiba diminati klub asal Spanyol, Real Betis. Menurut Direktur Olahraga Real Betis, Manu Fajardo, tim besutan Manuel Pellegrini, itu sedang membutuhkan seorang winger kanan baru. Opsi mendatangkan Anthony menjadi prioritas di saat kondisi sang pemain asal Brazil itu tak menentu di Old Trafford. Mengingat gaji Anthony yang tinggi, opsi pinjaman, serta gaji yang akan dibayar secara bersama antara kedua klub adalah jalan yang sedang diupayakan Manu Fajardo. Lanjut ke kabar berikutnya, yang datang dari pelatih West Ham United, Julen Lopetegui. Dilaporkan oleh Talksport bahwa pelatih asal Spanyol tersebut kembali mengalami tekanan pemecatan dari ketua West Ham, David Sullivan. Mantan pelatih Real Madrid itu kini sedang diultimatum oleh Sullivan dengan diberi kesempatan di 2 laga lagi untuk menentukan pemecatannya. 2 laga The Hammers berikutnya, yakni tandang ke Etihad melawan City di Liga Inggris, serta laga tandang ke Villa Park melawan Aston Villa di Piala FA, akan menjadi laga hidup mati penentuan nasib pemecatan Lopetegui. Mantan pemain Chelsea, Willian juga telah resmi putus kontrak dengan Olympiakos. Menurut laporan dari Mirror, Willian memutuskan sendiri untuk hengkang, padahal secara kontrak masih tersisa hingga akhir musim. Penampilannya yang kurang produktif di Yunani diyakini sebagai alasan kedua belah pihak memutuskan untuk mengakhiri kerjasama lebih cepat. Pemain asal Brazil tersebut kesulitan untuk memberi dampak bagi klub dari 11 penampilannya musim ini. Dilaporkan juga bahwa Willian kini sedang mencari klub baru lagi di Eropa, bukan di Amerika atau Timur Tengah. Beralih ke kabar dari sepak bola Spanyol. Di akhir tahun 2024, Barcelona dan La Liga telah resmi merilis pernyataan yang saling bertentangan seputar pendaftaran Dani Olmo. Barcelona mengeluarkan pernyataan pada malam tahun baru yang mengklaim bahwa mereka telah meminta lisensi registrasi baru kepada Federasi Sepak Bola Spanyol, RFEF, untuk mendaftarkan Olmo. Namun selang beberapa jam pernyataan itu, pihak La Liga menginformasikan bahwa Barca sama sekali belum mengajukan alternatif apapun yang sesuai dengan peraturan pengendalian ekonomi La Liga untuk mendaftarkan Olmo. Menurut laporan, suntikan dana sekitar 100 juta euro yang diterima Barca dari penjualan kursi VIP Camp Nou tidak cukup untuk memuaskan La Liga. The Daily Star melaporkan bahwa Stadion Ramon Sánchez Pizjuan penuh sesak fans yang ingin melihat momen perpisahan terakhir dari legenda Sevilla, Jesus Navas. Dengan berlinang air mata, Jesus Navas mengucapkan salam terakhirnya kepada fans Sevilla sekaligus dunia sepak bola. Ia sudah resmi pensiun dari sepak bola. Dalam acara tersebut tak lupa hadir seluruh anggota keluarganya serta berbagai teman dekatnya. Penghormatan hingga can Jesus Navas tak henti-hentinya dilantunkan fans Sevilla sepanjang acara tersebut. Dari Spanyol pindah ke kabar dari sepak bola Italia. Kedatangan Sergio Conceição ke AC Milan disambut antusias agen Super Jorge Mendes. Menurut laporan dari Football Italia, Mendes yang juga agen dari Conceição kini sedang gencar menawarkan beberapa kliennya ke manajemen Rossoneri. Nama-nama yang disodorkan oleh Jorge Mendes ke AC Milan adalah pemain Sporting CP, Francisco Trincão, dan juga Daniel Bragança. 2 pemain tersebut disebut Mendes potensial dan realistis untuk direkrut Rossoneri di bulan Januari. Lalu ada 2 pemain lagi, yakni Giovanni Reina dari Dortmund dan Manuel Ugarte dari MU. Namun untuk kedua pemain tersebut, kemungkinan akan susah direkrut, mengingat AC Milan tidak dapat lagi merekrut pemain non-Uni Eropa musim ini. Sementara itu dari Turin, dilaporkan bahwa Juventus diam-diam sedang mengincar pemain PSG, Marco Asensio.
Dilansir dari Foot Mercato Juventus, tertarik pada mantan pemain Real Madrid itu karena mereka ingin segera mempertajam lini serangnya. Faktor keserbabisaan Asensio di semua posisi lini serang juga jadi daya tarik bagi Thiago Motta. Si Nyonya tua dilaporkan akan bergerak cepat di awal tahun baru ini untuk memboyong Asensio dengan status pinjaman dan opsi pembelian permanen. Negosiasi antara kedua klub kini sedang dilakukan. Fokus utama ada pada masalah gaji Asensio yang berkisar 10 juta euro. Pihak Juventus kini sedang berusaha mencari kesepakatan agar gajinya bisa ditanggung bersama dengan PSG. Perburuan pemain secara senyap juga dilakukan oleh seteru Juventus, Inter Milan. Vicajas melaporkan bahwa Nerazzurri pada akhir tahun 2024 telah melakukan pendekatan kepada bek Liverpool yang akan habis kontraknya musim ini, Virgil van Dijk. Van Dijk telah jadi target langsung manajemen Inter Milan sebagai pengganti De Vrij dan Acerbi yang kemungkinan akan dilepas di akhir musim. Selain operasi pendekatan yang dilakukan, pihak La Beneamata kini juga sedang mencari cara agar bisa memenuhi tuntutan gaji yang diminta Van Dijk sebesar 8 juta euro. Manuver senyap Inter ini dilaporkan dikomandoi langsung oleh BP Marotta. Sementara itu di Napoli, bek mereka asal Portugal, Mario Rui telah resmi putus kontrak per Januari 2025. Melansir beIN Sports, keputusan ini dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Pemain 33 tahun tersebut memang musim ini tak pernah mendapatkan menit bermain di Napoli. Kehadirannya juga tak lagi dibutuhkan oleh pelatih baru, Antonio Conte. Pengumuman pemutusan kontrak tersebut sudah diunggah Partenope di semua akun media sosialnya. Napoli tak lupa mengucapkan terima kasih atas pengabdian sang pemain yang sudah dimulai sejak 2000. Beralih ke kabar dari sepak bola Jerman. Bayern Munchen dilaporkan oleh Get Football News Germany sedang berupaya membidik kiper FC Köln, Jonas Urbik. Urbik digadang-gadang manajemen Die Roten akan menjadi penerus yang pantas bagi Manuel Neuer dibanding kiper Stuttgart Alexander Nübel. Direktur olahraga Munchen Max Eberl melihat Urbik memiliki banyak kesamaan dengan mantan kiper Borussia Mönchengladbach, Marc-Andre ter Stegen. Urbik yang masih berusia 21 tahun itu kabarnya akan segera diangkut ke Allianz Arena dan diminta untuk belajar dulu bersama Neuer di tim sebagai kiper nomor 2. Kevin Dix baru-baru ini dikabarkan akan segera hijrah dari klubnya Copenhagen. Selain Mönchengladbach yang sangat serius membidik Dix, klub asal Turki Trabzonspor juga ikut dalam perburuan. Bahkan menurut laporan, inisiatif merekrut Dix dari manajemen Trabzonspor telah disetujui langsung oleh pelatih mereka Şenol Güneş. Dengan persetujuan pelatih, pergerakan transfer Trabzonspor untuk memboyong Dix kini mengalami kemajuan yang cukup pesat. Perkembangan transfer selanjutnya kemungkinan akan terjadi pada minggu depan.